Oke, halo pemirsa, selamat pagi pemirsa, selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya kembali hadir selama 1 jam ke depan pemirsa untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, inspiratif untuk Anda. Dan saya juga menghadirkan narasumber yang akan membahas terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Sebelumnya pemirsa, saya menghadirkan informasi dari sebuah konser musik koplo di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu malam kemarin ini diwarnai kericuhan. Penonton yang sudah membeli tiket membakar properti konser lantaran kecewa bintang tamu 3 band koplo yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total, penonton ngamuk hingga bakar panggung guys. Konser musik band koplo yang digelar di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh pada Minggu malam. Sejumlah penonton terlihat membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi pembakaran usai setelah puluhan petugas kepolisian dari Polsek Pasar Kemis dan Polresta Tangerang datang ke lokasi kejadian. Penonton mengatakan aksi ini dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyon Waton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil. Diduga tidak tampilnya 3 band koplo yang menjadi bintang tamu dalam konser tersebut karena pihak penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. Tahu nggak sih Bang kenapa konser itu bisa nggak jadi tuh Guyon Waton sama NDX itu kenapa bisa nggak jadi? Tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Menyikapi hal ini, polisi membantah hal tersebut bukan kerusuhan melainkan ketidakpuasan para penonton. Polisi akan memanggil pihak penyelenggara konser untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Kami jelaskan untuk video yang beredar bahwa adanya kerusuhan, kami katakan itu tidak kerusuhan, ya, tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kericuhan semakin membesar, sejumlah petugas disiagakan di lokasi konser. Polisi pun akan mencari provokator hingga peristiwa pembakaran terjadi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainis melaporkan. Ya pemirsa, dari informasi tadi sih memang tidak heran kalau para penontonnya ngamuk gara-gara si penampilnya atau bintang tamunya gak jadi hadir. Sebaiknya sih harusnya dibicarakan dalam penyelenggara dan juga para penonton, apalagi para penonton udah beli tiket. Hanya para penonton harus jaga emosi lagi, tidak boleh termakan isu yang sembarangan. Nantinya ada yang jadinya terprovokasi, dan kalau provokasi merusak properti dan juga melukai orang, sampai melukai orang, bahkan ini bisa ada kena pidananya loh pemirsa. Jadi hati-hati untuk main hakim sendiri, itu dilarang keras ya pemirsa ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini dipicu aksi pengeroyokan sekelompok emak-emak 2 tim supporter lomba perahu katinting di pesisir pantai Bajo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini ricuh. Polisi melepaskan tembakan peringatan untuk meredakan kericuhan. Beginilah situasi kericuhan yang melibatkan supporter pendukung tim balap perahu katingting yang terjadi di Desa Area, Kecamatan Binuang, Minggu sore. Keributan terjadi secara tiba-tiba usai lomba balap perahu ditutup. Sejumlah supporter beda tim saling baku pukul hingga suasana tak terkendali. Polisi bahkan terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan keributan. Diduga keributan terjadi akibat adanya pertengkaran antara sejumlah emak-emak dari pendukung tim perahu katingting. Menurut salah satu korban, ia mengaku sempat dikeroyok oleh sejumlah emak-emak dari supporter tim lainnya usai adu mulut. Bu memukul? 3 ikan. Apa alasannya kenapa sampai dipukul, Bu? Ya kan jati, Pak. Ya kita awak kan ceplosan nggak ketawa. Marahi. Marahi. Kenapa ketawa? Oh begitu. Tersinggung begitu ya, Bu ya? Beruntung keributan bisa dihentikan setelah aparat gabungan kepolisian berpakaian preman memisahkan kedua belah pihak. Lomba balap perahu katinting yang digelar di Pantai Bajo, Kecamatan Binuang ini sendiri merupakan event putaran ketiga Sulawesi Barat.
Diikuti sebanyak puluhan peserta dari tim beberapa kabupaten di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzar Zainal Ainus melaporkan. Dari Jakarta kita beralih ke Indramayu, pemirsa. Diduga hendak mencuri sepeda motor seorang pria di Indramayu, Jawa Barat ini jadi bulan-bulanan warga. Polisi mengamankan pelaku dan memburu satu tersangka lain yang melarikan diri. Beginilah bentuk kekesalan warga desa Kerukan Bundar Wetan, Kecamatan Kerukan Bundar, Kecamatan Indramayu usai menangkap basah terduga maling sepeda motor. Pelaku yang merupakan asal desa Jagapura, Cirebon, babak belur dihajar massa. Di rumah warga, suasana kian mencekam lantaran informasi tertangkapnya maling dengan cepat menyebar dan membuat warga berkerumun. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Setelah melakukan dialog, pelaku berhasil diamankan ke mobil Dalmas dengan proses yang dramatis lantaran petugas harus mencegah amukan massa. Pergok, cuma pergok. Ya. Pada saat itu ngambil apa? Nggak ngambil apa-apa, cuma baru nengok aja. Karena di dalam posisi rumah ada saya di dalam, jadi dia balik lagi. Oh, balik lagi. Ada berapa pelaku tadi? Total yang saya lihat pas keluar, dia sendiri, cuman yang satunya naik motor, di atas motor udah standby di depan. Jangan sampai terjadi aksi main hakim sendiri. Kita cepat bertindak, sehingga alhamdulillah untuk orang yang akan dihakimi massa karena dicurigai akan melakukan tindak pidana, berhasil kita amankan, kita evakuasi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pelaku pencurian telah diamankan ke Satreskrim Polres Indramayu guna menjalani pemeriksaan. Polisi juga memburu satu rekan pelaku yang kabur usai kejadian. Kasusnya kini ditangani Satreskrim Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tau Iskandar Ainus melaporkan. Ya, setuju pemirsa, jangan main hakim sendiri, jangan mudah terprovokasi, apalagi kita kalau belajar dari kasus main hakim sendiri Sukolilo ini, banyak warga yang akhirnya jadi tersangka karena satu orang meninggal dunia. Serahkan kasus tersebut ke pihak kepolisian biar hukum yang berbicara, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada 3 truk dan 1 unit forklift ludes terbakar di gudang kawasan Jemundo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Kebakaran ini pertama kali diketahui penjaga gudang yang menginap di lokasi. Beginilah kebakaran gudang di kawasan pergudangan Jemundo, Taman Sidoarjo. Isi gudang yang berupa belasan ton bekatul atau serbuk halus dari hasil kulit padi yang digiling mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Kebakaran ini menghanguskan 3 unit truk dan 1 unit forklift yang terparkir di dalam gudang. Api udah gede. Nah, terus dibangunin sama ini adik saya ini Roni. Ya udah itu aja tahu saya Mas. Terus setelah tahu api gede apa yang dilakukan, Mas? Kami orang kan tuh panik jadi keluar dulu minta pertolongan gitu. Sebelum sampai sini. Ya sama nelpon bos juga. Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dari BPBD Sidoarjo masih melakukan pendinginan. Kobaran api sudah berhasil dikendalikan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, masih dalam proses penyelidikan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau pemirsa perhatikan hampir setiap hari ada aja berita tentang kebakaran. Nah, kita sebagai manusia pasti ini kesalahannya dari manusia, pemirsa, atau dari human error. Coba dicek lagi peralatan dapurnya, kompornya kah, atau peralatan listriknya. Ada masalah nggak di situ? Biasanya terbuat dari atau korsleting listrik, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini ada seorang driver ojek online yang mengamuk di rumah seorang konsumen lantaran kesal kesulitan menemukan alamat konsumennya. Dan motor korban dirusak hingga anak korban luka akibat pecahan kaca. Pecah nih, aduh. Kesal lantaran diduga sulit mencari alamat tujuan, seorang driver ojek online mengamuk hingga menendang sepeda motor konsumennya. Kejadian ini bermula saat korban memesan sebuah ponsel secara online dari salah satu marketplace dengan sistem someday. Korban pun sempat terkejut lantaran driver ojol marah-marah saat tiba di lokasi. Sempat terjadi perdebatan di antara keduanya lantaran sang driver ojol mengaku telah menghubungi konsumen melalui aplikasi marketplace namun tidak direspon. Korban pun membantah lantaran mengaku tak ada panggilan masuk. Usai menendang motor hingga mengenai kaca rumah, anak korban terluka karena terkena pecahan kaca.
Sang driver ojol tersebut pun kabur meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian korban menerima cat ancaman pembunuhan dari driver ojol tersebut. Dia mau nendang pintu nggak nyampe, akhirnya dia nendang lah motor yang parkir di sini, jatuh kena jendela dan saya kaget sama anak keluar, anaknya kena pentalan kaca itu kakinya, gitu. Habis itu saya buka pintu, dia langsung gas kenceng, gitu. Dan nggak lama dia chat saya mengancam. Atas kejadian ini, korban pun melaporkan peristiwa yang menimpanya ke pihak aplikasi ojek online dan Mapolsek Cimanggis, Kota Depok. Korban berharap pelaku dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Aduh, miris sekali ya pemirsa, mungkin si Abang Kurir ini lagi ada masalah, capek, emosi, apalagi tadi pemesannya juga nggak jelas, akhirnya terjadi hal demikian. Ini dijaga lagi emosinya pemirsa, jangan berpikir pendek untuk mendapatkan nanti ada hukuman pidana, apalagi tadi ada ancaman pembunuhan katanya pemirsa. Kita ke informasi lain pemirsa, ini viral di media sosial, sebuah video yang menunjukkan penganiayaan terhadap seekor kucing yang dipaku pada sebuah pohon pemirsa. Menurut keterangan warga, pelaku adalah adik dari pemilik kucing tersebut. Media sosial dihebohkan dengan sebuah unggahan yang menunjukkan seekor kucing yang mati dengan bagian kaki dipaku pada sebuah pohon. Peristiwa ini terjadi di perumahan Puncak Permata, Sengkalin, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kucing ini ditemukan oleh pemiliknya dalam keadaan dipaku di sebuah pohon yang berada di depan pagar rumahnya. Temuan ini pun kemudian diunggah di media sosial dan ramai menjadi perbincangan netizen. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku berinisial IW 40 tahun yang merupakan saudara tiri pemilik kucing. Menurut polisi, pelaku kesal dengan kucing milik kakaknya karena dianggap nakal sering buang air sembarangan. Tersangka merasa kesal karena kucing ini sering mengganggu aktivitas. Jadi pekerjaannya tersangka ini di rumah, kebanyakan dilaksanakan di rumah tersebut, sering mengganggu seperti buang kotoran sembarangan, kemudian makanannya juga berceceran. Akhirnya tersangka merasa kesal dan melakukan tindakan. Saat ini pelaku sudah diperiksa polisi dan ditetapkan tersangka. Ia dikenakan pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan santri dan guru salah satu pondok pesantren di Surabaya, Jawa Timur ini terjebak di dalam sebuah lift. Selama setengah jam terjebak, seluruh penumpang ini berupaya tetap tenang hingga petugas datang untuk evakuasi. Ya Allah, tenang nak, jangan gerak, jangan lagi dulu ini belum. Personil Damkar Kota Surabaya, Jawa Timur menjebol plafon lift untuk mengevakuasi penumpang yang berada di dalamnya. Sebanyak 49 orang yang terdiri dari santri dan guru pondok pesantren Alif Lam Mim terjebak di dalam lift selama hampir setengah jam. Peristiwa ini terjadi saat santri dan guru hendak gladi resik wisuda lulusan SMP dan SMA di gedung Empire Palace. Diduga lift berhenti mendadak akibat kelebihan muatan. Setengah jam. Sempat ada yang nggak bisa nafas atau ada gimana gitu, kesulitan di dalam. Sampai pingsan? Oh nggak sampai pingsan. Untuk santri perempuan dan guru dievakuasi menggunakan tangga agar mengantisipasi cedera saat proses evakuasi. Kemudian teman-teman meluncur, begitu lift di lantai 2 dibuka, ternyata boxnya itu masih di tengah-tengah. Ya, kemudian dievakuasinya yaitu salah satu plafonnya dari lift tadi itu dibuka satu, kemudian awalnya anak-anak itu naiknya di pinggul gitu ya, pinggul gantian satu-satu. Tapi kalau itu laki, kalau perempuan kan nggak mungkin karena di situ juga ada guru. Akhirnya kita pinjemi tangga. Usai dievakuasi, seluruh santri beserta guru diperiksa kesehatan dan kembali melanjutkan aktivitas mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan ditunda. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Today.
Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AISUD. Pemirsa, sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan ditunda menjadi tanggal 1 Juli pada pekan depan, pemirsa. Hal ini karena tim termohon atau Polda Jabar tidak hadir dalam persidangan. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan dijadwalkan digelar pada pukul 9 pagi tadi. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan sidang akan ditunda pada pekan depan, yakni Senin tanggal 1 Juli. Belum diketahui alasan Polda Jabar tidak hadir dalam sidang hari ini. Sebelumnya, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan sebagai langkah hukum pra-peradilan demi membebaskan Peggy dari segala tuduhan. Baik ya, ini kuasa pemohon sudah kami teliti legalitasnya, sudah lengkap ya. Baik yang mulia. Di sidang pertama ini rela sudah dikirimkan kepada termohon, sudah sah ya, sudah nyampe. Tapi sampai jadwal yang telah ditetapkan jam 9, sekarang juga sudah lebih 20 menit. Berarti termohon tidak hadir. Kita panggil sekali lagi kepada termohon untuk hadir. Kalau minggu depan tidak hadir, kita lewati. Ya, seperti itu ya. Karena kita sudah manggil secara patuh, jangan sampai yang bersangkutan membuang-buang waktu. Yang namanya pra-peradilan kita harus dikejar 7 hari kerja ya. Hari Senin dimulai, maksimal hari Selasa. Saya agendakan hari Seninnya sudah habis. Terima kasih. Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung seharusnya, pemirsa. Dan kita bergabung dengan rekan Faisal Renardi langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat siang rekan Faisal. Bagaimanakah Faisal? Apa alasannya termohon tidak hadir pada hari ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, memang tidak ada alasan yang disampaikan mengapa pihak termohon atau dalam hal ini pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir di dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai pihak dari Pengadilan Negeri Bandung, yakni Humas dari PN Bandung, mengatakan juga bahwa pihak dari Polda Jawa Barat tidak ada konfirmasi langsung atau tidak ada komunikasi ke PN Bandung mengapa pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hari ini. Dan Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk hari ini sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda dikarenakan yang tadi disampaikan dikarenakan pihak dari termohon yang dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak hadir ke persidangan. Dan Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan bahwa sidang ini akan dilanjutkan pada pekan depan, yakni 1 Juli 2024. Di mana tadi dalam persidangan yang sempat dimulai sebentar saja bahwa Hakim Tunggal mengatakan bahwa pekan depan merupakan pemanggilan terakhir kepada Polda Jawa Barat, dan jika memang nantinya tidak datang lagi, maka proses persidangan ini atau sidang pra-peradilan ini akan tetap berlanjut. Kemudian Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula pihak dari Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya tadi juga sempat menanggapi perihal penundaan sidang ini, di mana pengacara dari Peggy Setiawan tadi menyampaikan kepada kami awak media di sini bahwa pihaknya mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh pihak dari Polda Jawa Barat dengan tidak datang ke pra-peradilan pada hari ini. Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pihak dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan juga menduga bahwa ini ada unsur mengulur waktu dari pihak Polda Jawa Barat sambil menunggu berkas perkara. Dikarenakan memang sebelum 1 Juli nanti, jika berkas perkara Peggy Setiawan ini P21 alias tuntas, maka gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan ini dinyatakan gugur. Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk menghadapi sejumlah atau menghadapi gugatan pra-peradilan ini, sejumlah persiapan memang sudah dilakukan Pram oleh pihak atau kubu dari Peggy Setiawan. Seperti misalnya sudah menyiapkan sejumlah saksi. Kami mendapatkan informasi sekiranya ada 10 orang saksi dan juga tim ahli yang memang dihadirkan nantinya untuk membuktikan bahwa kliennya ini Peggy Setiawan tidak bersalah dan juga tidak terlibat di dalam pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 lalu. Kemudian nantinya memang rencananya sejumlah barang bukti juga akan
disiapkan oleh pihak atau dari kubu Peggy Setiawan yang akan membuktikan bahwa benar memang Peggy Setiawan ini tidak berada di Cirebon pada 2016 lalu, melainkan berada di Bandung untuk bekerja. Kemudian dari sisi lainnya, Pram dan juga pemirsa, dari sisi Polda Jawa Barat atau selaku termohon memang juga mengatakan telah menyiapkan sejumlah persiapan seperti misalnya membentuk tim hukum internal maupun eksternal untuk menghadapi gugatan pra-peradilan ini. Namun nyatanya Pram, pihak dari Polda Jawa Barat yang sebelumnya memang mengatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan Peggy, nyatanya tidak hadir di dalam persidangan atau di dalam pra-peradilan yang digelar pada hari ini. Dan memang ini mengakibatkan bahwa sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini ditunda menjadi pekan depan atau pada 1 Juli 2024 mendatang. Untuk sementara demikian, Pram, kembali ke Anda. Ya, Faisal Rinaldi, seperti kita ketahui bahwa animo masyarakat terkait kasus ini sangat dinanti-nanti, apalagi pra-peradilan kali ini. Lalu bagaimana tanggapan dari para pendukung Peggy Setiawan dan juga dari kubu pemohon Peggy Setiawan terkait tidak datangnya termohon ini? Apa tanggapan mereka? Ya, Pram, memang tadi kami sempat mengobrol kepada salah satu pendukung Peggy yang memang berada di luar. Kami mantau tadi juga sempat bertanya bahwa memang tentunya pihak dari pendukung Peggy Setiawan atau sejumlah pihak yang mendukung Peggy Setiawan ini merasa kecewa karena kan pihak dari Polda Jawa Barat nampak atau diduga tidak kooperatif begitu dalam sidang pra-peradilan ini, dan juga memang sebelumnya kan Polda Jawa Barat telah mengatakan telah siap menghadapi gugatan, namun nyatanya tidak hadir dalam pra-peradilan ini. Tentunya mereka sebagai pendukung Peggy Setiawan yang memang ingin menuntut keadilan dalam kasus ini merasa kecewa dikarenakan apa yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat dengan tidak hadir di dalam persidangan pada hari ini. Demikian, Pram. Oke, baik, terima kasih banyak Faisal Rinaldi langsung dari Pengadilan Negeri Bandung. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Faisal. Ya, pemirsa, sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda hingga 1 Juli pekan depan, pemirsa. Kuasa hukum menyebut sebelum mengetahui apa alasan pasti penundaan sidang. Dan pemirsa, kami akan membahas terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki lebih dalam dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, ada Bapak Abdul Fikar Hajar. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Mas. Ya, pagi Pak Fikar. Pak Fikar, ini peradilan Peggy ditunda pada pagi hari ini hingga tanggal 1 Juli nanti. Jika nanti berkas dari penyidik Polri untuk persidangan ini Peggy dinyatakan P21 oleh Kejaksaan sebelum tanggal 1 Juli, apa implikasi hukumnya, Pak? Ya, gini, pra-peradilan tetap jalan sepanjang kasusnya belum disidangkan, gitu. Jadi pengertian perkara sudah sampai ke penuntutan itu artinya adalah sampai ada sidang pertama, gitu. Jadi kalau pra-peradilan masih jalan, kemudian besoknya ada sidang, maka pra-peradilan itu gugur. Ya, artinya tidak bisa diteruskan. Tetapi kalau coba baru sampai diberikan kepada kejaksaan kemudian kirim ke pengadilan, belum ada waktu penentuan sidang kapan, itu masih bisa jalan pra-peradilan. Karena belum ada penyidangan pokok perkaranya. Jadi pengertian gugur karena penyidangan pokok perkara itu adalah pada saat pokok perkaranya, ya, Peggy ini disidangkan di pengadilan, baru kemudian secara otomatis pra-peradilan itu gugur, gitu. Tapi kalau belum disidangkan, pra-peradilan bisa jalan terus, gitu. Oke, Pak, emang sidang pra-peradilan ini bisa menggugurkan pasti status tersangka dari Peggy, Pak, kalau Bapak lihat, Pak Fikar? Oke, pra-peradilan itu dulu cuma mempersoalkan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, ya. Kemudian berkembang, Mahkamah Konstitusi menentukan selain 3 itu atau 4 itu juga ditambah penggeledahan, penyitaan, dan penetapan tersangka, gitu. Jadi karena semuanya masih di dalam lingkup penyidikan, gitu ya, penyidikan dan penuntutan. Jadi boleh, ya, pra-peradilan itu diajukan dalam konteks itu. Nah, karena itu kemudian ketika meskipun perkaranya sudah sudah dilimpahkan ke pengadilan tapi belum disidangkan, ya, itu masih tetap bisa berjalan pra-peradilannya. Tetapi kalau begitu disidangkan hari pertama, nah itu yang disebut dengan gugur. Begitu, Mas. Jadi satu-satunya jalan agar Peggy Setiawan ini terlepas dari status tersangkanya adalah kesempatan besarnya adalah melalui pra-peradilan ini, kah, Pak Fikar?
Betul. Jadi dengan pra-peradilan ini diuji apakah penyidik ketika menetapkan siapa Peggy itu sebagai tersangka sudah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini secara prosesual gitu. Jadi sebenarnya pra-peradilan ini kan belum masuk ke perdebatan materi perkaranya, tetapi lebih pada proses proses yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangka menyidangkan perkara ini. Dalam hal ini adalah sejauh mana ketika ditetapkan sebagai tersangka itu umpamanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sudah mencukupi minimal ada 2 alat bukti gitu ya. Alat bukti itu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka, ada bukti surat, ya, ada petunjuk. Itu alat-alat buktinya. Nah, kalau sudah memenuhi, pokoknya sudah cukup ada 2 orang saksi minimal yang menyatakan bahwa Peggy itu memang bisa dikualifikasi sebagai tersangka, maka itu sudah memenuhi syarat gitu, ya, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, jadi yang diuji di dalam pra-peradilan itu. Hanya saja ada kelemahannya begini kalau menurut saya pra-peradilan itu tidak sampai mempersoalkan apakah minimal 2 alat bukti itu relevan dengan perkaranya. Nah, itu yang tidak diatur di dalam undang-undang, ya, di dalam hukum acara pidana kita gitu. Jadi cukup ada 2 alat bukti saja. Apakah alat bukti ini kemudian berkaitan langsung dengan pengetahuannya tentang perbuatan terdakwa atau tidak, ya, itu nggak jadi masalah di dalam hukum acara kita. Yang penting ada 2 alat bukti, itu sudah cukup untuk menetapkan sebagai tersangka. Nah, itu kelemahannya menurut saya. Tetapi kita berharap di dalam proses pra-peradilan ini itu bisa ditebus oleh hakim pra-peradilan. Maksud saya bisa juga selain penasihat hukum tersangka, ya, atau terdakwa mempersoalkan ini, juga hakim bisa berpandangan lebih luas bahwa dalam konteks pra-peradilan penetapan tersangka itu juga harus dilihat apakah alat bukti atau 2 alat bukti yang minimal itu memang mendukung untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi tidak asal alat bukti saja gitu, tidak asal keterangan saksi saja, tidak asal surat saja gitu ya. Tapi betul-betul memang secara material memenuhi syarat untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Begitu. Jadi saya kira perdebatan ini saya kira akan muncul di pra-peradilan ini. Begitu. Oke, Pak Fikar, kalau Pak Fikar lihat itu termohon dari kuasa hukum dari termohon ini tidak hadir, apakah memang sengaja untuk mengulur-ngulur waktu karena bersama dengan pemeriksaan berkas Peggy di Kejaksaan atau seperti apa Bapak lihat? Ya, nah ini yang harus kita analisis dengan hati-hati, ya. Orang tidak datang itu bisa umpamanya hambatan angkutan, hambatan waktu dan sebagainya gitu. Tetapi ini kan seminggu sebelumnya sudah disuruh tahu, seharusnya sudah siap gitu. Nah, karena itu hambatan sebab teknis seperti itu bisa dikesampingkan. Nah, bisa juga ini strategi mengulur waktu, karena begini loh, di dalam KUHP, ya, pra-peradilan itu sebenarnya harus selesai dalam waktu 1 minggu, ya, harus dalam waktu 1 minggu itu harus selesai gitu. Nah, kalau sekarang tidak datang para pihaknya, dimundur 1 minggu. Nah, kalau mau hitungan hari kan udah selesai sebenarnya, tinggal diputus gitu, ya kan? Kalau mau hitungan waktu di pra-peradilan. Nah, tapi nampaknya itu belum dihitung sampai tergugatnya atau termohonnya muncul sama-sama di sidang, baru mungkin dihitung minggu sejak itu. Nah, sepertinya seperti itu. Nah, karena itu ke depan harus ada perbaikan juga di dalam KUHP, ya, bahwa yang dimaksud dengan 1 minggu adalah ketika 2 pihak sama-sama muncul di persidangan, kemudian 1 minggu setelah itu harus ada putusan, gitu. Nah, persoalannya lagi adalah apakah kalau tidak muncul juga pra-peradilan bisa jalan terus? Menurut saya seharusnya bisa gitu, karena sudah dipanggil 2 kali atau 3 kali kok tidak datang termohon, maka menurut saya harus dilanjutkan sidang pra-peradilan itu dan harus diputus gitu. Kalau Pak Fikar lihat kenapa alasannya Pak tiba-tiba kok ditunda? Kalau Bapak bisa bilang pra-peradilan bisa berlanjut tanpa datangnya si kuasa hukum dari termohon, kenapa akhirnya ditunda? Pak Fikar bisa melihatnya kenapa nih kira-kira? Nah, itu yang saya bilang tadi, itu kelemahannya KUHP. Nah, sekarang ini
ditunda untuk menunggu 1 minggu lagi, gitu loh. Untuk menunggu 1 minggu lagi. Nah, kalau nanti mungkin setelah 1 minggu lagi tidak datang juga, ya, maka majelis hakim cukup alasan untuk melanjutkan, gitu, tanpa kehadiran termohon, gitu. Artinya Pak Fikar, kalau minggu depan termohon juga tidak kembali hadir, pra peradilan tetap berjalan, bisa berjalan. Menurut saya harus, karena itu dianggap termohon sudah melepaskan haknya untuk membela diri, untuk menjawab. Pak Fikar, kalau Pak Fikar melihat jalannya kasus kemarin hingga saat ini, kalau Pak Fikar melihat bagaimana nih, jebol nggak nih kira-kira? Nah, ini tergantung pembuktian, ya, tergantung kan gini ya. Jadi ada subjektivitas masing-masing. Penyidik atau polisi merasa dia cukup kuat dengan minimal 2 alat bukti, dia sudah menemukan alat bukti itu dan menetapkan Peggy sebagai tersangkanya, Peggy Setiawan sebagai tersangkanya. Di sisi yang lain, Peggy punya alat bukti yang membuat alibi bahwa pada waktu peristiwanya terjadi, Peggy itu tidak ada di tempat sebagaimana yang disangkakan atau didakwakan. Ya, dan tentu saja karena tidak ada di tempat, bukan dia pelakunya, kan begitu logika ininya. Nah, jadi dua-duanya punya argumen yang kuat, gitu. Ya, di satu sisi penyidik kepolisian merasa punya alat bukti lebih dari 2 sehingga dia tetapkan Peggy sebagai tersangka. Di sisi lain, Peggy punya alibi atau punya alat bukti untuk memperkuat alibinya bahwa dia tidak ada pada waktu yang dituduhkan itu pada tempat yang didakwakan atau disangkakan, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Abdul Fikar Hajar selaku pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Kita nantikan pekan depan seperti apa. Terima kasih banyak Pak Fikar telah bergabung bersama kami di Today. Terima kasih. Ya pemirsa, peredaran judi online semakin meresahkan dengan perputaran uang hingga triliunan rupiah. Jangan kemana pemirsa, Ayu Today masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih di Ayu Today, pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat judi jenis meja tambak ikan di Medan, Sumatera Utara digerebek oleh polisi. 3 penjudi dan 1 wanita yang menjadi gadis koin dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti alat judi. Berjalan dengan baik, berjalan dengan aman, ini adalah atas rakyat dari sama-sama. Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa di sebuah perkebunan sawit milik salah satu PT di Desa Kendari dan Desa Anjarif, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dalam aksi tersebut, warga menuntut hak atas pemilihan lahan. Warga juga mengeluhkan pada lahan tersebut terdapat binatang buas yang membahayakan warga. Pihak perusahaan menyayangkan aksi yang dilakukan oleh warga, padahal dapat diselesaikan dengan cara baik. Warga berharap pemerintah turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini. Sementara pihak perusahaan rencananya akan menempuh jalur hukum. Kita sebenarnya berterima kasih juga kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada kita. Yang walaupun melalui demo itu ya, sebenarnya tidak harus demo, datang ke kita baik-baik, mempertanyakan kita akan jawab. Pasti kita akan jawab, kita akan berikan keterangan. Tetapi ini persoalannya kan adalah akibat terjadinya tumpang tindih perizinan. Sementara itu, puluhan unit rumah yang telah dibeli lunas oleh warga harus terbengkalai usai dinyatakan melanggar di Sleman, Yogyakarta. Atas bantuan hukum LKBH Universitas Proklamasi 45, akhirnya Pengadilan Niaga Semarang menyatakan pemilik perusahaan pengembang berinisial RS dijatuhi pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar 400 juta rupiah dan diharuskan membayar uang pengganti sebesar 16 miliar rupiah. Para korban berharap agar uang untuk membeli rumah yang sudah mereka bayarkan lunas bisa dikembalikan. Itu kami atas nama korban berharap dengan hasil ini, putusan ini, kami bisa dikembalikan untuk hak kami sehingga proses ini bisa berjalan. Kasus ini berawal dari pembangunan perumahan di atas tanah kas desa yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang di dalamnya mengatur tentang pertanahan. Dari Bulungan, Kalimantan Utara dan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Usman Codang dan Gali Usma Ainus melaporkan.
Dan mohon maaf pemirsa, tampaknya informasi tadi adalah informasi terkait sengketa lahan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Ini ada sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat judi jenis meja tembak ikan di Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. 3 penjudi dan 1 wanita yang jadi gadis koin ini dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti alat judi. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kawasan Kompleks Marelan Point, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, yang menjadi tempat judi ketangkasan tembak ikan. Polisi mengamankan 3 orang pria yang tengah bermain judi, serta 1 wanita penjaga yang biasa disebut gadis koin di lapak judi tersebut. Polisi menyita 2 mesin judi jenis tembak ikan dari lokasi padat penduduk tersebut dan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Belawan. Penggerebekan lokasi judi tembak ikan ini atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya praktek judi secara terang-terangan di kawasan tersebut. Berhasil kita amankan beberapa meja tembak ikan, judi tembak ikan, dan beberapa ratus ribu uang hasil tukar koin untuk para pemain. Dan pemainnya juga ada yang kita amankan 3 orang. Pelaku yang ditangkap dijerat pasal tentang perjudian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi kini memburu pemilik lokasi judi yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena judi online makin mengkhawatirkan di tengah masyarakat, di mana perputaran uang dalam permainan tersebut pemirsa tidak tanggung-tanggung, bahkan mencapai hingga ratusan triliun rupiah. Perkembangan judi online semakin hari semakin meresahkan. Hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan, yaitu periode 23 April hingga 17 Juni tahun ini, Barreskrim Polri telah mengungkap 318 kasus judi online. 464 pelaku ditangkap dengan total uang tunai yang disita sebanyak 67,5 miliar rupiah. Jumlah transaksi secara kuantitas dan berbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Menanggapi fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kita juga semua memiliki komitmen yang bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. 2022 sampai dengan 2024 itu sudah melakukan penindakan seluruh Indonesia, itu 3.975 perkara. Dengan 3 tahun terakhir ada 5.982 tersangka dan situs yang diajukan pemblokiran selama 3 tahun terakhir 40.642 situs. Serta rekening yang dibekukan sebanyak 4.196 dan aset yang disita 817,4 miliar. Pemberantasan judi online tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Selain tidak terlibat dalam permainan itu, publik juga diminta aktif melaporkan setiap permainan judi yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan angka fantastis pada perputaran judi online di tanah air. Tahun ini aliran dana judol bahkan mencapai 600 triliun rupiah. Dan berikut fakta-fakta judi online dalam data berdasarkan laporan dari PPATK. Judi online semakin hari makin meresahkan. PPATK menemukan dari tahun 2022 ini transaksi judol ini semakin meningkat pemirsa. Terutama pada tahun 2024 transaksi judi online naik hingga mencapai angka 14.000 transaksi. Kemudian pemirsa, mirisnya lagi, judi online justru melibatkan masyarakat penghasilan kecil yaitu sebesar 80%. Atau sebanyak 3,2 juta rakyat kecil menghamburkan uang mereka pada judi. Setiap orang minimal bahkan pemirsa ini menghabiskan uang sebesar Rp100.000 hanya untuk bertaruh di judol. Dan temuan yang paling mengejutkan lagi pemirsa dari PPATK adalah jumlah fantastis dari akumulasi transaksi judi online ini. Jika pada tahun 2022 lalu transaksi judol ini tercatat 57 triliun rupiah hanya dalam rentang waktu 3 tahun. Di mana terjadi peningkatan tajam pemirsa. Dan tahun ini tercatat perputaran uang judi online yang mencapai angka 600 triliun rupiah pemirsa.
Dan yang lebih miris lagi pemirsa adalah ini puluhan ribu anak di bawah umur juga terpapar judi online pemirsa. Kalau mau kaya pemirsa kerja keras, jangan main judol. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Tangis haru menyambut 450 jemaah haji di Embarkasi Palembang yang tiba di tanah air. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Today. Ya pemirsa, sebanyak 450 jemaah haji di Embarkasi Palembang tiba di tanah air dengan selamat pemirsa. Isak tangis tak terbendung saat keluarga menyambut kedatangan jemaah di asrama haji Sumatera Selatan. Bertemu lagi mau kita. Bertemu lagi mau kita. Bertemu yuk kita ya. Saat tiba di asrama haji Palembang, Sumatera Selatan, jemaah haji langsung disambut isak tangis oleh sanak keluarga untuk menjumpai anggota keluarganya. Kebahagiaan bisa kembali usai menjalani ibadah puasa dalam cuaca yang panas serta berbagai kendala di Mekah. Larut dalam tangis haru bertemu keluarga kembali di tanah air. Oh, senang, gembira, nak. Alhamdulillah bertemu dengan keluarga, yuk ayuku, mumbuku. Terima kasih banyak, di situ sehat, senang. Oi, panas. Kan main panasnya. Di Mina juga panas. Tapi gimana? Tapi alhamdulillah, tidak putus air aja. Semprot air. Tapi enak kalau melontar itu enaknya banyak atap. Sedikit panasnya melontar. Sementara PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni dan Kemenak Sumsel Syafitri Irwan turut menyambut kedatangan jemaah haji dan mendoakan kesehatan serta menjadi haji mabrur. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur, kemudian dikabulkan doa-doanya yang ada di sana. Di Mina itu memang setiap tahun selalu begitu ya, karena kepadatan lah. Isunya adalah isu kepadatan. Tapi alhamdulillah tahun ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jemaah haji akan mendapatkan paspor, air zam-zam 5 liter, dan pengarahan dari tim kesehatan saat kembali pulang. Pihak Kemenak Sumsel berupaya menyiapkan skema lebih baik untuk ibadah haji tahun depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah Today hari ini pemirsa, saya Pram Senjaya pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Dadah.